Misalnya di Jakarta, kenapa Nasdem itu at the end of the day-nya mengusung Anies Baswedan? Saya kira variabelnya dua hal. Pertama, memang Nasdem ini punya argumentasi yang cukup terukur. Secara elektabilitas misalnya, Anies per hari ini nyaris tanpa lawan tanding. Bahkan beberapa waktu yang lalu Surya Paloh mengatakan, capeklah melawan Anies di Jakarta. Itu kan sebenarnya satu sinyalmen bahwa Anies itu adalah sosok yang cukup kokoh penerimaan publik di Jakarta sehingga sangat layak kemudian dihitung oleh Nasdem. Nah, yang kedua tentu ini tidak terlepas ya. Ada korespondensi historis yang saya lihat, apapun judulnya, bahwa Anies ini punya darah Nasdem. Anies ini kalau tidak salah adalah salah satu deklarator Nasdem sebagai partai politik. Jadi wajar kalau kemudian dalam banyak hal belakangan, terutama Anies ketika diusung oleh Nasdem maju dalam Pilpres, wajahnya itu tidak lagi terlihat wajah yang menonjol sosok sebagai politisi atau dari kalangan Islam saja, tapi disebut sebagai kalangan nasionalis religius. Karena memang identifikasi Nasdem dengan Anies ini belakangan cukup kuat dan cukup melekat. Partai Nasional Demokrat resmi mengusung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta. Hal ini diputuskan usai Anies Baswedan melakukan pertemuan dengan Surya Paloh dan petinggi Nasdem lainnya. Sikap Nasdem ini semakin menambah daftar panjang kendaraan yang siap untuk membawa Anies Baswedan menuju Pilkada DKI Jakarta. Sebelumnya, PKS juga memastikan akan mengusung Anies dengan langsung menunjuk Sohibul Iman sebagai bakal calon pendampingnya. Sementara itu, Partai Kebangkitan Bangsa menyambut baik sikap Nasdem tersebut. Terkait hal ini, Gerindra merespon datar atas putusan Nasdem kepada lawan politik Prabowo Subianto di Pilpres 2024 lalu itu. Yang ramai itu justru soal siapa sebenarnya sosok yang akan menjadi pendamping dan penantang. Kalau saya melihat soal pendamping Anies tentu masih membuka kesempatan partai politik yang lain untuk bergabung. PKB misalnya, kalau ingin serius bergabung dengan Anies, tentu siapa kira-kira sosok yang akan diusung. Kalau PDIP ingin bergabung misalnya, tentu soal siapa pendamping Anies pastinya akan diperbincangkan secara umum. Kemarin kita mendengar Anies menyatakan soal siapa calon pendampingnya akan dibicarakan oleh partai-partai koalisi. Problemnya di luar PKS dan Nasdem, sebut saja misalnya PDIP, masih belum definitif sebenarnya menyatakan dukungannya kepada Anies Baswedan. Beberapa waktu yang lalu PKB mendukung Anies, tapi dukungannya digantungkan, dan bahkan PKB kelihatan gak happy ketika proposal politik muncul dari PKS soal duet antara Anies Baswedan dan Sohibul Iman. Gerindra sudah mengkalkulasi berbagai kemungkinan dalam pilkada kali ini. Terkait dengan pengumuman jago Gerindra dalam pilkada Jakarta, Gerindra akan mengungkapkannya di saat yang tepat. Sementara itu, hingga saat ini PDIP masih belum menentukan arah dukungannya. PDIP memiliki kans menggalang kekuatan dengan partai lain untuk mengusung Ahok maju dalam Pilgub DKI Jakarta. Namun hal itu belum dikomunikasikan secara intens antara Ahok dan partai. Anies. Tapi overall, kriteria pendamping Anies saya kira dua. Bisa menambah elektabilitas Anies, yang kedua bisa menutup kekurangan yang selama ini dibawa oleh Anies. Jadi variabel-variabel ini yang sepertinya sedang dihitung betul soal kemungkinan yang akan terjadi. Nah, yang kedua Mas, saya justru menunggu dari kubu Kim mengusung siapa yang akan mereka usung. Saya tidak berharap Ridwan Kamil di Jakarta, karena rivalitasnya tidak terlampau kelihatan. Anies sama RK itu kawan baik. Saya justru berharap Kim itu memajukan Kaisang di Jakarta. Jadi asik head to headnya. Jadi kelihatan versus to versusnya. Kaisang itu adalah replika politik Jokowi, Anies itu adalah replika dari politik oposisi. Kalau dua orang ini saling berhadapan, bagi saya Pilkada Jakarta akan sangat menarik.